Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Martina Evelyn Romauli Hutahayan, SK Nurse and Biomed. Saya merupakan salah satu dosen di Institut Kesehatan Sumatera Utara pada program studi ilmu keperawatan. Di Institut Kesehatan Sumatera Utara, saya mengampu mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, Ilmu Dasar Keperawatan 2, Konsep Dasar Keperawatan 2, Keperawatan Menjelang Ajal, Home Care, Biomedik 2, Biostatistik, dan Patient Safety. Video ini saya buat dalam rangka penyampaian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal sebagai PDD UKTPT sesuai dengan pedoman operasional sertifikasi pendidik untuk dosen pada tahun 2021. Saat ini saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Tentunya mata kuliah ini sinkron dengan pendidikan saya, yaitu Magister Biomedik, di mana Ilmu Dasar Keperawatan 1 merupakan gabungan dari beberapa bidang ilmu, yaitu anatomi, fisiologi, biokimia, kimia, dan biologi. Penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang akan saya sampaikan meliputi DIA, Delivery, Direction, dan Assessment. Delivery. Mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 memiliki bobot 4 SKS, di mana 3 SKS disampaikan secara teori dan 1 SKS disampaikan dengan praktikum. Sesuai dengan RPS yang saya sampaikan di awal semester atau di pertemuan pertama, bahwa yang merupakan deskripsi mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 ini adalah mata kuliah ini mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia pada keadaan sehat. Isi mata ajar ini mencakup pengorganisasian yang terjadi di dalam tubuh manusia dari tingkat sel, jaringan, organ, sampai sistem organ tubuh manusia. Mata ajar ini akan membahas tubuh manusia dari aspek ilmu biologi, fisika, kimia, biokimia, anatomi, dan fisiologinya. Kompetensi yang diharapkan tentunya setelah mengikuti mata ajar ini, mahasiswa mampu menggunakan prinsip-prinsip ilmu biomedik untuk mengidentifikasi parameter normal pada tubuh manusia. Adapun capaian pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 ini, yang pertama, setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep biologi sel dan genetika sebagai suatu pendekatan menyelesaikan masalah keperawatan. Menganalisis masalah keperawatan dengan menggunakan prinsip-prinsip biokimia dan gizi sebagai bagian pendekatan yang holistik dalam keperawatan. Selanjutnya menjelaskan konsep-konsep anatomi dan fisiologi manusia sebagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan pada sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem kardiovaskular, sistem neuro, sistem muskuloskeletal, sistem urinari, sistem reproduksi, sistem penginderaan, dan sistem imunologi. Selanjutnya menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam mempertahankan hemostatis pada tubuh. Selanjutnya, metode atau bentuk pembelajaran yang dilakukan adalah dalam situasi pandemi ini, metode pembelajaran dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meeting.
dan bahkan kita menggunakan WhatsApp. Kuliah interaktif dilakukan dengan hybrid learning untuk praktikum, sementara untuk penyampaian teori diberikan secara virtual. Adapun referensi yang saya berikan pada mata kuliah ini yaitu Fisika Tubuh Manusia oleh Cameron J.R. Schofield. Selanjutnya Dasar-dasar Anatomi oleh Gray. Kemudian buku ajar berwarna histologi oleh Gretner and Hyatt. Selanjutnya Nutritional Foundation and Clinical Application, a Nursing Approach oleh Grotner, Scott Stam, and Dorner. Selanjutnya buku ajar fisiologi kedokteran oleh Guyton and Hall. Selanjutnya Human Biology oleh Potter and Perry. Selanjutnya Human Physiology dari Sherwood. Selanjutnya Dasar-dasar Anatomi dan Fisiologi dari Norman dan Anggraini. Selanjutnya Anatomi dan Fisiologi dari Ross and Wilson, dan buku ajar anatomi dan fisiologi dari Ross and Wilson. Nah, selanjutnya kita memiliki kesepakatan dengan mahasiswa bahwa setiap mahasiswa itu wajib memiliki salah satu dari textbook dari referensi yang saya sampaikan pada RPS. Agar lebih memahami penyampaian mata kuliah yang saya berikan, saya memberikan video animasi mengenai sistem pada tubuh manusia. Animasi yang saya berikan dalam bahasa Inggris. Saya berharap dengan mempelajari literatur dalam bahasa Inggris membuat mahasiswa lebih adaptasi dan biasa ya dengan bahasa Inggris ini. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan dengan diskusi mengenai topik yang disampaikan oleh dosen. Kemudian mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya saat dosen menjelaskan satu atau beberapa hal mengenai topik yang disampaikan. Kemudian dosen menggali pengalaman atau pengetahuan mahasiswa terkait dengan topik perkuliahan. Selain itu, proses pembelajaran berbasis Student Learning Center, maka tugas diberikan secara individu atau kelompok dan diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyajikan atau mempresentasikan tugas dalam bentuk PowerPoint sehingga mahasiswa berusaha ya menggali informasi yang lebih banyak lagi dari berbagai literatur. Selanjutnya assessment. Ya. Bobot penilaian yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk tugas, kuis, pretest, post-test, dan respon dalam diskusi itu sebanyak 30% dari seluruh bobot penilaian. Selanjutnya ujian tengah semester itu sebanyak 30% dari seluruh bobot penilaian dan 40% UAS dari seluruh bobot penilaian. Di awal pertemuan, dosen dan mahasiswa sudah melakukan kesepakatan mengenai penilaian ini. Yang pertama, kehadiran harus memenuhi 80%. Jika kurang, maka mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti ujian akhir semester. Yang kedua, penilaian akan berlangsung ketika perkuliahan berjalan, yaitu ketika mahasiswa memberikan respon terhadap diskusi. Yang ketiga, penyampaian tugas harus sesuai dengan kesepakatan, yaitu berdasarkan tenggat waktu yang ditentukan dan tugas disampaikan melalui Google Classroom. 4. Penilaian yang dilakukan dari hasil kuis, tugas, keaktifan dalam diskusi, pretest dan post-test pada praktikum, UTS, serta UAS. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video tatap maya yang saya sampaikan melalui Google Meeting pada video berikut. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Selamat pagi.
Baik. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga kita semua di dalam keadaan sehat ya. Ya, saya akan memulai perkuliahan kita hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran studi atau RPS yang sudah saya sampaikan pada awal pertemuan kita ya. Bahwa hari ini kita akan mempelajari mengenai anatomi fisiologi sistem pernafasan. Tetapi sebelumnya saya mau absen dulu untuk mahasiswa yang sudah hadir di ruangan meeting kita secara virtual ya. Ya, konting itu news dulu ya. Jumlah mahasiswa kita ada sekitar 13 ya. Yang hadir di sini ada berapa ya News? Ada 10 ya? Ada 10 orang, Bu. Oke, berarti ada 3 orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir itu? Christina, kemudian siapa yang belum hadir itu ya? Kita harus cek. Siapa ya? News baiknya Si Pungwan. Oh iya, Pungwan Gultong, Christina. Siapa lagi nak? Pungwan Gultong, Christina. Ada satu lagi ya. Dwi Syuri datang ya, Dwi Syuri ya. Herlian yang nggak hadir. Mohon dicatat ya. Jadi mohon dicatat ya nak ya. Jadi Google Form untuk absensi itu nanti akan saya lihat kesinkronannya dengan pertemuan kita yang ada di Google Meeting ya. Oke. Ya, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan ya di awal pertemuan bahwa ini adalah pertemuan kita hari ini ya. Ini saya share dulu. Ya, di layar adik-adik sudah muncul ya tampilannya? Belum, Bu. Masih belum ya? Belum, Bu. Mohon ditunggu ya, nak. Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk responnya. Jadi ini adalah pertemuan ke-7. Ya, pertemuan ke-7 yaitu mengenai anatomi fisiologi pernafasan ya, sistem pernafasan. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai anatomi fisiologi sistem pernafasan. Nah, apa yang menjadi capaian pembelajaran dan tujuan instruksional khusus yang harus kamu dapatkan di akhir pertemuan ini? Ya, harus ada ya, harus ada capaian mata kuliah. Jadi setelah selesai menjalani pertemuan ini, jadi mahasiswa atau adik-adik dapat menjelaskan konsep-konsep anatomi dan fisiologi manusia sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Ya. Kemudian yang menjadi tujuan instruksionalnya adalah setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan adik-adik mampu untuk menjelaskan konsep anatomi dan fisiologi sistem pernafasan, menjelaskan struktur organ pernafasan, menjelaskan letak organ pernafasan, fungsi organ pernafasan dan mekanisme pernafasan eksternal dan internal. Nah, itulah yang menjadi tujuan instruksional khusus pada pembelajaran kita hari ini. Nah, oke. Nah, ini ada gambar di layar adik-adik. Nah, saya mau bertanya nih. Kira-kira apa yang di benak kamu? Gambar apa ini? Gitu. Yuk, silakan. Yuk, silakan. Gambar apakah ini? Izin, Bu. Pernapasan, Bu. Ya, ya News dulu ya.
Silakan ya Durnius. Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi menurut tanggapan saya mengenai yang ada pada gambar ini adalah merupakan sistem pernapasan pada manusia. Jadi pada sistem pernapasan ini dia dimulai dari hidung, kemudian laring, kemudian ke trakea, bronkus, bronkiolus, dan sampai kepada paru-paru. Sekian Bu, terima kasih. Oke, ya terima kasih Ayah Durnius. Ya, yang lain ada yang mau memberikan tanggapan? Ada lagi? Ada Bu, saya Bu. Ya, silakan Murlan. Menurut saya Bu, yang saya lihat dalam gambar tersebut itu adalah suatu model sistem pernafasan. Yang pertama hidung, hidung, faring atau laring, epiglotis, pita suara, trakea, bronkus, diafragma, dan paru-paru. Terima kasih Bu. Oke, ya. Terima kasih ya untuk adik-adik yang telah memberikan respon ya. Ya, jadi ada benarnya dan masih ada salahnya ya. Nanti kita lihat apa-apa aja sih itu ya. Oke, ya. Jadi pendahuluan ya. Jadi sistem pernafasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau saluran nafas ya. Dan paru-paru beserta pembungkusnya. Artinya paru-paru itu punya pembungkus ya yang disebut dengan pleura. Dan kemudian paru-paru itu dilindungi oleh rongga dada ya, rongga dada. Jadi rongga dada itu berisi paru-paru, tapi bukan hanya paru-paru saja ternyata yang ada dalam rongga dada, termasuk apa lagi yang ada di rongga dada yang kamu ketahui? Ada apa yang di rongga dada kira-kira? Ada jantung ya kan? Di rongga dada ada jantung. Jadi selain paru-paru, organ viscera yang ada di rongga dada adalah yang di rongga dada adalah jantung dan paru-paru. Oke. Nah, kemudian rongga dada dipisahkan dengan rongga abdomen atau rongga perut itu oleh diafragma. Nah, coba kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah rongga dada dan ini adalah rongga di bawahnya adalah rongga perut atau rongga abdomen. Jadi rongga dada ini akan dipisahkan dengan akan dipisahkan oleh diafragma. Semua dulu katakan diafragma, adik-adik. Diafragma. Oke, terima kasih. Ya. Jadi diafragma ini yang membatasi antara rongga dada dengan rongga abdomen atau rongga perut. Jadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa tadi saya bilang si Murlan ada salahnya atau si Durnius ada salahnya ya? Ya, sebagian benar ya, bahwa saluran udara atau saluran pernafasan atau saluran di mana udara masuk ke dalam sistem pernafasan atau saluran pernafasan itu mulai dari hidung, kemudian ke laring, kemudian ke trakea, kemudian ke bronkus, kemudian ke bronkiolus, kemudian ke bronkiolus respiratorius dan ductus alveolaris, serta selanjutnya akhirnya alveoli. Nah, di mana sih Ibu itu yang Ibu sampaikan itu? Nah, gini dia. Ini hidung. Ya, semua adik-adik pasti tahu ya ini hidungnya. Oke, ya. Kemudian masuk ke ini hidung. Coba perhatikan, ini hidung. Ya kan? Oke, ini dari mulut kan? Ya enggak? Ya Bu. Oke. Nah, kalau misalnya makanan masuk ke dalam saluran pencernaannya kan? Nah, saluran pencernaan kita pelajari ya, itu di belakang trakea ya. Nanti masuk dia ke namanya ke esofagus ya. Nah, kalau misalnya pernafasan udara masuk dari hidung, kemudian dia masuk ke dalam faring, kemudian dia masuk ke dalam trakea ya. Ini tadi disebutkan si ya Durnius dengan si Murlan ya. Ini trakea ini punya cincin kartilago.
Cincin kartilago itu apa, Bu? Terdiri dari tulang rawan, ya. Kalau tulang rawan itu bagaimana sih, Bu? Lembek atau keras? Ayo. Lembek atau keras kalau tulang rawan? Lunak atau keras? Coba kamu pegang telinga kamu semua. Nah, itu gimana? Keras atau lunak? Bu, Kenapa Nuraini? lembek. Lunak ya, lembek ya. Oke, begitu juga lah susunan cincin-cincin kartilago yang ada pada trakea dan bronkus ya. Nah, hidung kenapa bisa kita bolak-balik telinga kita atau kita bisa tapi tidak patah. Kenapa? Karena terbentuk dari tulang rawan. Oke, kenapa ada orang yang bisa dimancungkan hidungnya? Karena dia terdiri dari tulang rawan. Ya, di bagian atasnya si hidung ini terdiri dari tulang rawan sehingga bisa dioperasi plastik dan inilah dimancungkan ya. Itu kenapa? Karena terdiri dari tulang rawan. Sampai sini bisa? Adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi trakea ini terdiri dari dikelilingi oleh tulang rawan ya, dan dia memang dasar ototnya adalah otot polos juga ya. Oke, sampai ke bronkus ya, ini bronkus primer, kemudian bronkus sekunder ya, bronkus primer yang ini ya. Ini trakea, setelah bercabang dia disebut dengan bronkus, kemudian bercabang lagi disebut dengan bronkus sekunder. Nah, ini disebut dengan apa, Nak? Semua ini. Yuk, respon yuk. Paru-paru, Bu. Iya, terima kasih. Jadi ini paru-paru ya, atau pulmo. Bahasa latinnya adalah pulmonalis ya. Di paru-paru ini ada bronkus sekunder, ada bronchiolus. Jadi dia bercabang-cabang seperti akar pohon ya. Ke ujungnya ini apa? Alveoli ya. Di alveoli ini adalah seperti kantong-kantong seperti buah anggur ya, berisi kantung-kantung seperti kantong-kantong udara di sana. Oke, fungsinya apa? Untuk pertukaran gas ya. Jadi kenapa tadi saya bilang salah si Morland dengan si Yadurnius? Karena paru-paru itu di dalam paru-paru itu ada bronkus sekunder, ada alveoli, ada bronchiolus. Jadi tadi disampaikan si Morland itu dari ada saluran pernafasan, Bu, dari trakea, kemudian ke bronkus primer, ke bronkus sekunder, dan paru-paru. Nah, sementara kan bronkus sekunder dengan alveoli itu kan ada di paru-paru. Ya, paham apa yang saya sampaikan, kan? Paham kira-kira? Paham, Bu. Oke, tahu di mana salahnya tadi ya? Tahu, Iya, Bu. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, ini tadi adalah saluran pernafasan. Kemudian masuk ke bronkus ya. Bronkus, ini bronkus. Oke, bronkus itu sifatnya atau bagian-bagiannya itu sama dengan trakea ya, terdiri dari tulang rawan dan sedikit otot polos ya. Jadi banyak tulang rawan ya. Kenapa? Ya, tulang rawan ini berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh ya, kamu pernah bersin nggak? Pernah bersin nggak? Pernah batuk nggak? Oh, nggak pernah ya? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, benar. Jadi ketika kamu bersin atau batuk, tubuh itu merupakan satu mekanisme pertahanan tubuh dari tubuh kamu sendiri ya. Artinya apa? Untuk membuang benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi di saluran pernafasan ini tidak boleh ada benda asing.
Contoh, ketika kamu minum salah masuk itu airnya. Oke, salah masuk airnya, masuk ke dalam saluran pernafasan. Apa yang terjadi? Si Murlan akan kesediaan. Jadi berusaha untuk mengeluarkan benda asing itu dari saluran pernafasan. Jadi saluran pernafasan itu memang tidak ada boleh benda asing, tidak ada boleh selain yang namanya udara. Itu dia. Oke, kalau misalnya ada benda asing dia berusaha untuk mengeluarkannya, ya. Jadi kalau misalnya ada kuman-kuman atau bakteri atau mikroorganisme patogen, dia langsung merangkapnya dengan mukusnya, kelenjar mukus itu kelenjar lendir, ya. Kemudian ditangkap, kemudian dibuang keluar dengan cara bersin atau batu. Nah, untuk itu memang kalau kita bersin, kita sebaiknya tutup mulut, ya, ataupun kita menggunakan masker. Kenapa? Supaya kuman-kuman yang kita keluarkan itu tidak menyebar ke orang lain. Bisa paham di situ? Paham sampai di sini, Nak? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Nah, tadi ada saya sampaikan bahwa dia punya mukus. Apa itu mukus, ya? Kelenjar lendir, ya. Ada lendir, ya. Kemudian di dinding-dindingnya itu, di dindingnya ini ada epitel bersilia. Apa itu epitel bersilia? Ada bulu-bulu getarnya, ya. Bayangkan aja di dalam pipa itu ada bulu-bulu getarnya. Untuk apa? Untuk melempar yang namanya kuman-kuman atau benda asing keluar ke atas, ya, dilempar dia. Oke, kenapa kita bisa bersin? Karena ada juga bantuan dari epitel bersilia yang ada di trakea atau bronkus. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, terima kasih. Ya, ada yang mau tanyakan mungkin sampai di sini? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Silakan. Si Sepra, ya. Sepra Winta. Silakan Sepra. Agak ini ya di sana ya, agak ramai ya. Ya, silakan Sepra. Ya, Bu, gini. Kalau misalnya orang bersin itu, Bu, itu sampai diingus gitu, Bu. Yang terjadi di dalam hidung itu terus di bagian tenggorokan itu apa, Bu? Sampai keluarin saya. Ya, ya, mungkin Sepra saya kurang bisa mendengar suara kamu, boleh di chat aja nanti ya. Di chat aja ya. Oke. Ya. Saya kurang bisa mendengarkan suara kamu dengan baik ya, Nak ya. Oke. Ya, saya kurang bisa dengar suara kamu dengan baik. Kamu chat aja, nanti kita tunggu ya, Nak ya. Yang lainnya kita lanjutkan. Oke, ya. Saya lanjutkan ya. Jika tidak ada. Nah, kemudian bronchiolus terminalis. Bronchiolus terminalis itu merupakan bagian dari bronkus yang nanti langsung berhubungan dengan alveoli. Nah, sifatnya ini tidak mengandung tulang rawan. Nah, tadi kan kita belajar nih bahwa bronkus trachea itu dengan bronkus sekunder dan seterusnya itu punya tulang rawan ya. Ada cincin-cincin di sekitar pipanya ya. Nah, ternyata untuk bronchius terminalis itu tidak mengandung tulang rawan dan lebih banyak otot polosnya ya. Lebih banyak dia otot polosnya daripada tulang rawannya. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran gas CO2 dan O2. Nah, saya mau menyampaikan. Nah, kalau misalnya kalian melihat tempat pertukaran gas CO2 dan O2 ini, di sini adalah pertukaran antara gas yang sama ya. Artinya gas yang bertukar itu adalah CO2 dengan CO2, O2 dengan O2. Kenapa?
mereka itu dapat bertukar tempat karena apa? Karena adanya perbedaan tekanan. Jadi tekanan yang ada di dalam paru-paru dengan yang ada di atmosfer itu untuk O2-nya itu berbeda sehingga terjadi change ya, change antara gas O2 dengan O2. Oke? Nah, sementara CO2 juga seperti itu, ada perbedaan tekanan ya antara atmosfer dengan yang ada di paru-paru. Tekanan yang ada di paru-paru katakanlah dia 45 mm air raksa. Sementara di atmosfer ada sekitar 35. Karena ada perbedaan tekanan ini, makanya yang 35 masuk ke dalam paru-paru, 45 keluar dari paru-paru. Lewat proses apa? Proses inspirasi dan ekspirasi. Tarik nafas dan hembuskan nafas. Oke, bisa ya? Begitu juga dengan O2. Di atmosfer ada 106 atau 100 mm air raksa tekanannya. Sementara di paru-paru ada sekitar 80 atau 75 mm air raksa. Ada perbedaannya kan? 75 dengan 100 ada perbedaannya nggak sih? Ada, Bu. Ada. Makanya itu dia akan berpindah tempat. Oke. Nah, berpindah tempat lagi ya. Tercukupilah kebutuhan kita akan oksigen. Nah, pertanyaanku, bagaimana kalau misalnya kita di tempat yang tekanannya sama dengan yang ada di paru-paru kita? Bagaimana menurut kamu bagaimana? Ayo, ada yang bisa kasih komentar? Mungkin nggak terjadi pertukaran gas? Karena kan kalian belajar nih ya, waktu SMP bahwa perbedaan tekanan itu mengakibatkan perpindahan tempat antara molekul-molekul yang mempunyai tekanan yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oke, jadi ada pertukaran. Jadi bagaimana ya Durnis kalau misalnya kita ada berada pada tekanan yang sama dengan, contohnya katakanlah tekanan oksigen yang ada pada paru kita ini ada 80 mm air raksa. Sementara di luar juga 80 mm air raksa. Apa yang terjadi? Kalau menurut saya, Bu, jika tekanan yang berada di luar dengan yang berada di dalam tubuh, maka jika Paru, ya? tekanannya sama, maka tidak bisa melakukan pernapasan atau pernapasannya tersendat. Oke, ya, thank you ya. Bagus ya Durnius. Jadi artinya tidak akan terjadi pertukaran gas. Artinya apa? Artinya bahwa tidak terjadi proses pernafasan. Ya, jadi pusat pernafasan itu pun memiliki pengaturan yang diatur oleh secara proses kimiawi. Jadi ada yang kemarin kita sudah belajar ya mengenai hemodinamik termasuk pH ya, potensial hidrogen, keseimbangan asam dan basa, bahwa PCO2 itu menyumbangkan potensial hidrogen yang cukup tinggi ya, bahwa PCO2 tinggi dalam tubuh berarti keadaannya asam, begitu ya? Gitu nggak ya Durnius? Dan teman-temannya Durnius? Iya, Bu. Iya, oke. Dengan adanya itu dia akan menstimulasi dari pusat pernafasan untuk supaya bernafas. Tetapi ini kondisinya bahwa PO2 maupun PCO2 itu sama di luar dengan di luar tubuh dan di luar paru dan di dalam paru, sehingga tidak terjadi exchange. Apa yang terjadi? Tubuh membutuhkan tubuh tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigennya. Itu dia. Oke. Ya. Jadi di alveolus terjadi pertukaran gas CO2 dengan O2. Oke. Surfaktan. Apa itu surfaktan? Surfaktan itu ada di sekitar alveoli ya, di dalam alveoli. Untuk apa? Untuk menjaga tegangan permukaan alveoli saat ekspirasi sehingga nggak kolaps ya. Jadi dia menjaga ketegangan. Coba bayangkan anggur ya. Dia bisa tegang dan berisi, kalau anggur kan berisi dagingnya ini ya, dagingnya anggur itu sendiri ya, dagingnya buah. Tapi kalau misalnya bayangkan alveoli seperti itu tapi isinya adalah udara.
Nah, ada namanya satu zat yang disebut dengan surfaktan yang menjaga ketegangan permukaan dari alveoli itu supaya tidak kolaps. Kalau kolaps apa yang terjadi? Kalau kolaps apa yang terjadi? Kolaps itu bayangkan mengkerut ya. Kalau kolaps apa yang terjadi nak? Ya oksigen tidak bisa masuk, ya kan? Ya nggak sih? Pernah nggak Iya, Bu. ngelihat jeruk yang keriput, kering? Atau dibayangkan dulu? Pernah, Bu. Pernah. Nggak ada Pernah, lagi Bu. isinya kan? Nah begitu dia nanti dikatakan dengan kolaps. Jadi bagaimana supaya dia tetap menjaga ketegangannya alveoli ini harus ada yang namanya surfaktan. Nah, pada bayi baru lahir, surfaktan ini belum terbentuk atau masih sedikit sehingga alveolinya itu tidak dapat tidak mengembang dia ya. Jadi kolaps. Nah, pasien-pasien atau bayi-bayi yang prematur ini beresiko terhadap IRDS. Apa itu IRDS, Bu? Infant Respiratory Distress Syndrome. Makanya biasanya dokter akan menyuntikkan ke bayi yang prematur ini satu jenis obat namanya dexamethasone ya. Jadi kalau misalnya ada memang ibu yang harus melahirkan secara prematur, kemungkinan mungkin karena banyak ya halnya, mungkin placenta previa atau segala macamnya, jadi ibunya disuntikan dexamethasone atau babynya setelah lahir tapi lahirnya tidak cukup umur, nah dia akan disuntikan yang disebut dengan dexamethasone. Untuk apa? Untuk menjaga ketegangan, teganglah dia dan bisalah masuk udara ke dalam alveoli, bisalah terjadi pertukaran gas. Oke, paham sampai di sini? Paham ya? Paham, Paham, Belum? Bu. Paham. Oke, terima kasih ya. Saya lanjutkan ya. Nah, ini dia ya. Udah berapa kali saya menampilkan slide mengenai saluran pernafasan. Jadi kalau dinamakan dengan saluran pernafasan ini, tapi kalau sistem ini akan berkaitan dengan beberapa organ-organ yang lain. Jadi bukan pernafasan saja. Artinya, ketika kamu bernafas bukan hanya paru-paru saja yang bekerja di sana, tapi apa? Ada darah di alveolis. Tadi kan yang akan sudah terjadi pertukarannya kan dia akan masuk ke dalam kapiler. Kapiler itu apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan bagian dari sistem apa? Sistem kardiovaskular. Jadi artinya kalau disebut dengan sistem bukan hanya yang namanya saluran pernafasan saja, tetapi berkaitan dengan organ-organ yang lainnya. Ya, ada sistem kardiovaskular ya, atau sirkulasi, ada nanti persyarafan yang sangat erat hubungannya dengan segala sistem. Ya, sangat erat hubungannya. Oke? Ya. Nah, ini adalah paru ya, paru kadaver atau manusia yang diawetkan ya. Jadi memang di laboratorium anatomi di kedokteran itu, jadi memang mereka belajar mengenai anatomi pada manusia yang sudah diawetkan ya, tentunya sudah melewati berbagai etik lah ya untuk dapat melakukan pembedahan pada mayat. Nah, inilah dia apa tadi? Paru-paru. Ini sebelah kanan atau sebelah kiri adik-adik? Sebelah kanan, Bu. Oke, Kanan, karena Bu. memang tertulis di sini ya, right upper lobe. Jadi di kanan itu paru-paru ini terdiri atas 3 bagian, atas, tengah, dan bawah. Nah, itu perbedaannya. Sementara di kiri hanya ada 2 ya, atas dan bawah. Oke, itulah perbedaan antara kanan dan kiri. Oke. Nah, kalau kita buat warnaannya ya seperti ini dia ya. Ini paru-paru. Kalau kita lihat secara lebih kecil lagi di alveoli ini, nah inilah dia. Yang biru biasanya itu venula, ya kapiler pembuluh darah vena yang paling lebih
lebih kecil ya, yang ke jaringan atau ke sel. Kemudian yang merah arteriola ya. Nah di sini mereka akan bersambungan, artinya yang rendah oksigen dengan tinggi oksigen akan change dia. Di sinilah dia akan change. Jadi di alveoli itu banyak pembuluh darah karena oksigen itu akan dibawa oleh darah. Nah, di dalam darah itu harus diikat oleh hemoglobin ya. Ada nanti namanya hemoglobin. Jadi ikatan antara Hb dan oksigen barulah dia bisa dibawa oleh sirkulasi darah. Tetapi ada juga beberapa persen oksigen yang larut di dalam darah ya. Jadi ada oksigen yang dalam darah, tetapi paling banyak itu adalah oksigen itu dalam bentuk ikatan antara hemoglobin dengan oksigen. Begitu juga dengan CO2 ya. Jadi ketika dia mau berpindah, hemoglobin akan dilepaskan. Ini proses secara kimiawi ya nak ya, secara molekulernya dan secara kimiawi bahwa dilepaskan Hb, kemudian change lagi ya. Setelah change berikatan lagi dengan Hb, begitu ya. Oke. Kemudian ini terakhir tadi ya. Oke. Nah, ini ada pleura. Jadi di apa ya? Permukaan dari paru-paru ini dilapisi oleh yang namanya pleura. Ya, inilah dia pleura visceral dan pleura parietal. Jadi ada lapisannya ada dua, visceral itu yang langsung berhubungan dengan paru-paru, sementara parietal bagian luar. Oke. Nah, ini adalah pernafasan luar dan pernafasan dalam. Nah, pernafasan kita itu secara garis besarnya itu dibagi dua, luar dan internal atau luar dan dalam ya. Apa itu luar? Nah, pernafasan luar itu terjadi pada alveoli, artinya penyerapan dan pengeluaran CO2 dari tubuh secara keseluruhan, artinya terjadi di paru. Sementara pernafasan dalam itu penggunaan dan pembentukan CO2 oleh sel serta pertukaran gas antar sel tubuh dengan media cair sekitarnya. Kemarin kita udah belajar ya bahwa di dalam sel itu ada yang namanya mitokondria, ya kan nak? Ada kan? Nah, ada nggak? Ya, mitokondria itu fungsinya untuk apa? Sebagai tempat atau pernafasan sel. Itu kan kemarin kan? Nah, kemarin kita belajar tentang penggunaan glukosa di dalam sel. Masih ingat nggak? Minggu yang lalu kita belajar tentang itu. Bahwa glukosa akan masuk ke dalam sel. Nah, digunakan ke dalam sel dengan proses glikolisis itu kemarin kan? Nah, di glikolisis itu di sitoplasma, kemudian nanti akan terjadi transport elektron di mitokondria. Di mitokondria itulah nanti terjadi proses pernafasan dan penggunaan oksigen. Hasilnya adalah nanti CO2. Nah, CO2 itulah nanti yang akan di-change-kan lagi di sel itu sendiri. Inilah maksudnya yang di sini. Maksudnya adalah penggunaan O2 dan pembentukan CO2 oleh sel serta pertukaran gas antar sel tubuh dengan media cair sekitarnya. Kenapa dibilang media cair sekitarnya? Karena di luar sel itu ada yang namanya cairan apa kemarin? Interstisial. Cairan interstisial adalah cairan yang berada di dalam di mana itu? Di antara sel. Iya kan? Itu kemarin kan? Iya Bu. Iya Bu. Iya masih ingat. Jadi antara pertemuan sebelumnya dengan pertemuan berikutnya ada hubungannya, nah, ya. Jadi mohon diperhatikan dan dipelajari. Ya. Nah ini adalah proses breathe in dan breathe out, ya. Jadi artinya kalau breathe in, dada akan mengembang. Kenapa? Karena udara masuk ke dalam paru. Breathe out,
dada akan kempis ya. Nah, proses breathe in atau inspirasi ini adalah proses yang aktif, memerlukan energi atau memerlukan kontraksi otot. Kalau disebutkan kontraksi otot berarti dia memerlukan energi ya. Sementara kalau breathe out adalah proses relaksasi, tidak memerlukan kontraksi otot. Oke, jadi tidak perlu yang namanya energi. Nah, Bu, tapi bagaimana dengan kondisi yang ini? Pertanyaan saya, bagaimana kondisi yang kalau kamu menghembuskan nafas? Bukan menghembuskan nafas terakhir ya. Coba kalian semua menghembuskan nafas dulu. Nggak ada saya lihat satu pun. Coba, Sudah, Bu. hembuskan dulu nafas. Oke, nah hembuskan nafas itu kamu itu dalam proses kontraksi otot, ya berbeda dengan yang bukan yang spontan ya. Jadi itu menggunakan kontraksi otot, menggunakan otot bantu pernafasan secara untuk ekspirasi. Ya nanti kita pelajarin pada slide ini juga. Mohon izin adik-adik, presentasi saya nggak nampak ya? Enggak, Bu. Enggak. Ya biar saya mungkin jaringan ya, saya coba dulu. Oke, ya. Suara saya terdengar jernih ya. Mohon direspon jika presentasinya dengan suara saya tidak muncul ya, Nak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Jadi mekanisme pernafasan yaitu menggunakan paru-paru dan dinding dada, ya. Kenapa? Karena dinding dada lah yang yang mengembang, ya, sehingga paru-paru pun bisa mengembang, masuklah udara, ya. Jadi paru-paru dan dinding dada itu merupakan struktur yang elastik, ya. Kemudian ada selapis tipis cairan di antara paru-paru dan dinding dada. Jadi paru-paru mudah bergeser di sepanjang dinding, tetapi sukar untuk dipisahkan. Artinya, jadi kalau kita pun bisa menghirup udara semaksimal mungkin kan bisa ya. Nah artinya paru-paru bisa bergeser, tetapi memang nggak bisa dipisahkan antara dinding dada, itulah maksudnya di sini ya. Tapi satu hal, kalau misalnya dinding dada terbuka, robek dinding dada kamu atau terjadi trauma, ada bocor sedikit bagian dinding dadanya, maka paru-paru akan kolaps, dia akan menciut, kehilangan elastisitasnya, ya. Kemudian dada akan mengembang, ya. Jadi memang tekanan pada dada itu harus negatif, ya, harus negatif ya. Jadi inspirasi merupakan proses aktif, memerlukan kontraksi otot. Nah ini dia ya, tadi saya sampaikan bahwa inspirasi itu menggunakan energi. Kalau disebutkan dengan kontraksi otot berarti ada energi, berarti ada penggunaan oksigen, berarti ada penggunaan ATP ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian ekspirasi merupakan proses pasif, tidak memerlukan energi atau tidak memerlukan kontraksi otot. Berbeda dengan ketika memang ekspirasi dan inspirasi itu merupakan inspirasi menggunakan otot tambahan ya. Nah, contohnya seperti orang yang menderita TBC ya, TB paru, kamu perhatikan dadanya akan bahunya akan naik ke atas. Kenapa? Karena penggunaan otot-otot yang ada dari bahu kemudian di leher. Nah, otot-otot bantu pernafasan. Pasien-pasien tersebut ada gangguan terhadap pertukaran gas ataupun saluran pernafasannya. Artinya bahwa dibutuhkanlah otot bantu pernafasan inspirasi untuk masuk supaya masuk udara ke dalam paru-parunya ya. Orang-orang yang sesak nafas, pernah melihat orang sesak nafas, Nak?
Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, pernah melihat orang sesak nafas. Nah, kalau sesak nafas itu bagaimana ciri-cirinya yang kamu bisa lihat? Ya, silakan. Gimana sih ciri-ciri Gampang lelah ya, dia, Bu. gampang Kalau lelah? menurut saya yang sesak nafas itu dia biasanya cepat sekali lelah, Bu. Ya, bagaimana ciri-cirinya? Ya, kenapa cepat sekali lelah? Karena sel-selnya butuh O2 ya, tapi nggak dapat oksigennya, ya kan? Nah, nggak dapat oksigennya. Kenapa nggak dapat oksigennya? Karena memang dia sesak nafas. Kebutuhan oksigennya itu eh, kenapa dia sesak nafas? Karena memang kebutuhan akan oksigen meningkat pada tubuhnya. Nah, untuk itu dia mempercepat frekuensi pernapasannya. Pernapasan normal yang kamu tahu berapa, Nak? Ada 12 sampai 20 kali, gitu ya. 12 sampai 20 kali. Jadi kalau udah sesak nafas, frekuensi itu lebih dari 20 ya. Sehingga untuk apa? Mekanisme tubuh sebenarnya untuk supaya masuklah oksigen yang cukup banyak ke dalam tubuh. Nah, itu dia. Kenapa cepat lelah? Tubuh berusaha untuk supaya tidak melakukan kegiatan atau aktivitas. Ya dengan cara apa? Membatasi pergerakan. Dengan cara apa? Katakan pada otak bahwa tubuhnya lelah sehingga tidak terjadi kegiatan atau aktivitas otot. Nah, itu dia. Jadi semua dalam tubuh kita ini ada mekanisme kompensasinya, ya. Oke, sampai di sini bisa, Nak? Ya, saya lanjutkan ya. Presentasi saya nampak ya, Nak? Nampak, Bu. Oke, Nampak, Bu. ya, saya lanjutkan ya. Oke, pada keadaan normal, jumlah udara yang diinspirasi itu dalam 1 menit itu 6 liter. Tadi kan saya sampaikan bahwa frekuensi pernafasan dalam 1 menit itu ada sekitar 12 kali sampai 20 kali per menit. Nah, kita katakanlah dalam 1 menit itu ada 12 kali. Nah, 1 kali inspirasi sekitar 500 ml. Jadi kalau dihitung dalam 1 menit ada 6 liter udara yang masuk ke dalam paru-paru. Dari mana 6 liter? Dari 12 kali 500 cc atau 500 ml. Jadi sekitar 6.000 ml setara dengan 6 liter. Nah, tadi Bu Martina sampaikan, ketika proses pernafasan kita menggunakan otot pernafasan, iya kan? Jadi otot pernafasan lah yang mengangkat dinding dada. Apa otot-otot pernafasan? Jadi ketika inspirasi, otot yang digunakan ketika inspirasi atau supaya masuk udara ke dalam paru-paru ada yang disebut dengan diafragma. Semua dulu katakan diafragma, Nak. Diafragma. Nah, ini dia diafragma. Terima kasih. Ya, ini adalah diafragma ya, diafragma. Kemudian ada disebut intercostalis externus ya. Tetapi ketika dia dalam keadaan sesak nafas, ada bantuan dari otot-otot nafas sekunder atau otot bantu pernafasan. Jadi namanya intercostalis internus dan sternocleidomastoideus dan seleneus. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, sebutkan otot pernafasan. Ya. Bisa kamu sampaikan ini. Oh, ada intercostalis externus, ada diafragma, kemudian ada intercostalis internus, ada sternocleidomastoideus mastoideus. Ya. Jadi kalau disampaikan sebutkan otot-otot pernafasan sekunder. Nah, yang kamu sebutkan hanya ini, ya, intermusculus atau otot intercostalis internus, sternocleidomastoideus mastoideus dan seleneus. Karena otot batu yang tidak sekunder atau yang primer itu hanya diafragma dan intercostalis externus. Dia tidak termasuk otot batu pernafasan tambahan, ya. Oke. Nah, untuk ekspirasi tadi apa saya bilang? Bahwa kegiatan ekspirasi merupakan kegiatan yang tidak menggunakan energi. Ya? Iya, terima kasih. Jadi tidak menggunakan energi dia relaksasi. Nah, kemudian tapi ada ketika seseorang mengalami sesak nafas dan akhirnya ketika mau membuang nafas juga dia menggunakan
otot-otot bantu untuk pernafasannya, untuk expirasi. Ya, jadi nampak itu gerakan pada otot leher, wajah, dan sela iga penderita ya, otot sela iga. Nah, untuk itu kalau misalnya penderita sudah menggunakan otot nafas sekunder, jadi sebenarnya pasien tersebut sudah harus mengalami alat bantu ya, menggunakan alat bantu nafas buatan secara mekanik. Artinya bahwa proses untuk pernafasan ekspirasi ini memang dia tidak memerlukan oksigen, memerlukan energi ya. Artinya apa? Kalau memang dia sudah menggunakan otot bantu pernafasan ketika dia ekspirasi menghembuskan nafas, bukan karena sadar ya. Nah, dia udah harus perlu alat bantu mekanik. Alat bantu mekanik adalah seperti ventilator ya. Tahu gunanya ventilator seperti apa? Jadi pasien tersebut tidak dapat lagi melakukan inspirasi dan ekspirasi. Yang membantu dia melakukan inspirasi dan ekspirasi adalah mesin. Ya, untuk menarik nafas, mengembangkan dada, mesin yang membuat kembang dan mesin yang membuat mengembis. Ya, bisa sampai di sini? Mengerti untuk bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh ventilator sebagai alat bantu pernafasan mekanik? Ada yang mau tanyakan? Iya, Bu, mengerti. Oke, terima kasih ya. Nah, inilah dia proses inspirasi dan ini adalah proses ekspirasi. Udara masuk, otot rusuk kontraksi yang eksternus ya. Musculus intercostalis itulah antara iga ya. Intercostalis externus yang di luar menarik iga sehingga paru mengembang, masuklah udara. Diafragma kontraksi, diafragma turun supaya paru-paru bisa mengembang ya. Kemudian ekspirasi, udara keluar, diafragma relaksasi, kembali dia ke atas, kemudian otot rusuk relaksasi kembali dia ke tempat semulanya. Dan itu tidak menggunakan kontraksi otot. Ya, begitulah dia mekanisme proses pernafasan. Selanjutnya, apa sih fungsi paru itu? Paru ya, bukan yang lain-lainnya, fungsi paru. Paru itu sebagai pertukaran gas. Kenapa, Bu? Ya, karena di sana ada alveoli. Ya. Kemudian paru itu membentuk surfaktan. Jadi yang membentuk surfaktan adalah paru-paru itu sendiri. Ya. Kemudian paru-paru itu melisis bekuan darah dalam pembuluh darah. Wah, berarti paru-paru pun punya fungsi peranan untuk melisis. Melisis itu adalah menghancurkan bekuan darah dalam pembuluh darah. Oke, selain itu paru-paru juga mengaktifkan hormon angiotensin 1 dan banyak lagi fungsi paru. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, pengangkutan oksigen, paru dan sistem kardiovaskular. Artinya, kalau berbicara tentang pengangkutan oksigen, paru-paru itu tidak akan lepas dari yang namanya sirkulasi darah, ya. Tidak akan terlepas dari sistem kardiovaskular. Kenapa? Karena oksigen itu akan dibawa oleh hemoglobin. Hemoglobin di mana? Di pembuluh darah. Pembuluh darah termasuk bagian dari sistem apa? Kardiovaskular. Oke? Bisa sampai di situ ya? Ya, saya lanjutkan. Jadi, jumlah udara dalam darah ditentukan oleh jumlah oksigen yang larut. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa oksigen itu dapat larut dan kemudian oksigen itu akan berikatan dengan hemoglobin. Ya, ini dia ya. Oke, ya ini lagi cincin-cincinnya. Ini adalah alveoli. Nah, tadi disampaikan bahwa ada otot-otot pernafasan ya. Ini otot apa ini? Otot intercostalis internus ini tadi otot apa? Otot bantu inspirasi atau otot inspirasi normal?
Ayo, intercostalis internus. Apa tadi saya sampaikan? Ayo Murlan, ya Durnius, Nuraini, Dwi. Apa tadi saya sampaikan, nak? Otot intercostalis internus ini merupakan otot inspirasi tambahan karena dia di dalam. Yang eksternus dia merupakan otot bantu inspirasi biasa. Nah, ini adalah otot scalenus, ini otot sternocleidomastoideus. Oke ya, saya lanjutkan. Otot pernafasan ini tadi sudah ya, ada intercostalis externus ya, ada sternocleidomastoideus, dia mengangkat tulang yang ini ya, sternocleidomastoideus dia mengangkat ini. Jadi yang mengangkat supaya dia mengembang dadanya adalah ini, otot ini. Diangkatlah yang bagian ini, tulang ini. Oke, sehingga bisa bernafas. Kalau nggak ada sternocleidomastoideus gimana, Bu? Ya nggak bisa diangkat. Ya. Bisa diangkat tapi hanya menggunakan ini. Ya artinya ya orangnya ya kesusahan di dalam bernafas karena otot yang membantu dia untuk mengangkat, untuk mengembangkan dadanya itu berkurang ya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Tidak ada, saya lanjut. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lanjut, Bu. Kita lanjut ya. Ya, ventilasi ya. Ventilasi ya, tadi udara yang bergerak masuk dan keluar dari paru-paru. Karena apa? Karena perbedaan tekanan ya. Terdapat dari atmosfer dengan alveolus oleh mekanisme otot. Ya. Kemudian difusi ya. Difusi itu jadi proses pernafasan itu ya, ada ventilasi ya. Ventilasi ya, kemudian ada transportasi dan ada respirasi sel atau respirasi internal. Nah, kita bergerak di satu-satu ya. Ventilasi adalah masuknya udara dan keluar dari paru-paru karena selisih atau perbedaan tekanan. Kemudian difusi. Difusi itu bagaimana? Stadium kedua dari proses respirasi ya. Ngapain sih gitu? Bahwa gas itu akan mengalami pertukaran gas ya, pertukaran gas di alveoli. Ya. Kemudian kekuatan pendorong untuk pemindahan ini adalah selisih tekanan parsial antara darah dan fase gas. Kemudian transport oksigen dalam darah ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa oksigen itu bisa disampaikan ke dalam sel karena memang dia berikatan dengan hemoglobin ya. Hemoglobin terdapat pada sel darah merah. Nah, tetapi dia juga bisa secara fisik larut dalam plasma. Jadi bisa dilarut di dalam darah itu sendiri. Oke. Nah, bagaimana dengan transport karbon dioksida? Sama dengan yang namanya oksigen. Jadi karbon dioksida juga dia mengikat hemoglobin, tetapi ikatan antara hemoglobin dan oksigen lebih kuat keikatan antara oksigen daripada CO2. Ya, itu dia. Kemudian dia juga bisa larut di dalam plasma. Tetapi satu hal yang harus kalian ketahui. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ikatan antara hemoglobin dengan CO2 mana lebih kuat? Mana lebih kuat? Ikatan antara oksigen dengan CO2 mana lebih kuat, nak? Nuraini, Murlan, Yadurnius, mana lebih kuat? Ikatan antara oksigen dengan CO2. Lebih kuat apa tadi saya bilang? Lebih kuat oksigen daripada CO2 dengan Hb. Tapi satu hal yang harus kalian perhatikan. Karbon monoksida. Karbon monoksida adalah lambang kimianya, simbol kimianya adalah CO. Pernah masih ingat CO? CO. Jadi CO adalah hasil pembakaran yang tidak sempurna. Jadi contohnya ketika kendaraan-kendaraan yang sudah tahun lama ya, yang belum yang tidak layak lagi untuk dipakai. Jadi ada hasil pembakarannya itu tidak sempurna. Hasilnya adalah CO. Nah, ikatan CO dibandingkan dengan O2 pada Hb lebih kuat ikatan CO dengan O2 daripada O2. Artinya, hati-hati kalau kamu menghirup
CO. Kenapa? Karena ikatan Hb lebih kuat untuk mengikat CO daripada O2. Nah, apa yang terjadi pada orang itu? Orang itu akan mengalami keracunan karbon monoksida yang dapat mengakibatkan kematian dengan pelan-pelan. Ya, paham ya di sini ya? Paham di sini? Paham, Bu. Saya Paham, ulangi Bu. bahwa ikatan antara oksigen dengan CO2 mana lebih kuat? O2 dengan CO2 mana lebih kuat? Antara O2 dengan CO2 mana lebih kuat tadi? O2, Bu. Oke, O2. O2, Bu. Ya, kalau kita bandingkan O2 dengan CO mana lebih kuat? Lebih kuat CO, Bu. Iya, karbon monoksida. Ya, paham di sini ya? Artinya kalian harus tahu polusi udara itu dapat menyebabkan ikatan antara Hb dengan, jadi digesernya itu O2. Kalaupun ada O2 digesernya, dia lebih mau mengikat yang namanya CO. Nah, dibawalah CO itu ke dalam otak. Itu bisa menyebabkan pelan-pelan lah dia mengalami ketidaksadaran sehingga terjadi kematian. Lama-lama menjadi mati, disebut dengan keracunan karbon monoksida. Oke, ini penting untuk kita. Kontrol respirasi. Nah, ada disebut dengan kontrol respirasi sadar dan ada disebut dengan kontrol respirasi spontan atau tidak sadar. Artinya, waktu tidur kamu tahu nggak kalau kamu bernafas? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sekarang kamu tahu nggak kalau kamu lagi bernafas? Tahu. Tidak sadar, Bu. Sadar. Tidak sadar dan tidak sadar gitu ya. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang nggak sadar kok bisa bernafas aku ini gitu ya. Kita kan nggak bisa mengontrol kan. Contohnya kalau misalnya saya mau ngambil sesuatu, kan saya sadar untuk ngambilnya kan. Saya sadar ketika berjalan. Oke, bisa ya? Bisa. Tetapi ada juga kontrol ketika kita berjalan, kita tidak menyadari lagi ya. Jadi kontrolnya itu berbeda. Artinya pusat untuk pengaturannya juga berbeda. Ya, oke. Nah, semua memang pada otak ya, tetapi bagian-bagiannya berbeda. Jadi ketika kamu lihat orang bernafas, nah, atau kamu bisa mengatur nafasmu sendiri. Mau bernafas 3 kali dalam 3 kali dalam 1 detik pun bisa. Bisa kan kita buat ya, gitu ya. Ya, atau 1 kali dalam 3 detik pun bisa ya. Kita tahan nafasnya atau enggak bernafas gitu kan. Nah, itu kita sadar ya. Kemudian ketika kita belajar menulis atau mengetik atau bertelepon atau ngapain lagi tuh, kita nggak menyadari kalau kita itu bernafas. Nah, artinya bahwa ada kontrol secara sadar dan tidak sadar. Jadi ada kontrol respirasi sadar. Kontrol respirasi sadar itu ada pada korteks cerebri. Di mana Bu korteks cerebri itu? Di otak. Ya, di otak kanan dan otak kiri, di bagian otak lah gitu. Kemudian ada kontrol respirasi spontan dan tidak sadar. Ya, spontannya yaitu di medulla oblongata dan di pons. Ya, di mana sih itu Bu? Nah, inilah dia kira-kira ya. Inilah dia medulla oblongata dan dia ini di pons. Oke, inilah dia korteks cerebri. Ya. Oke, bisa sampai di sini. Pertanyaan. Kamu pernah melihat orang pingsan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Orang pingsan itu bernafas nggak? Bernapas, Bu. Bernafas, Bu. Bernafas, Bu. Berarti ada kontrol otak dalam proses pernafasan ya kan? Iya, Bu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Tadi Ibu Martina cerita bahwa ada kontrol respirasi sadar dan tidak sadar. Nah, dari kontrol yang kedua ini pada orang yang koma, yang mana? Yang 1 atau 2? Yang kedua, Bu. Oke, thank you ya News. Yang lainnya? Yang 1 atau 2? Kedua, Bu. Oke, yang kedua ya. Kenapa? Karena dia nggak sadar, tapi dia bisa bernafas. Nah, kasus yang berikutnya, ada pasien yang tidak, yang apa ya? Kita katakanlah stroke ya.
katakanlah stroke itu dia stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic ini adalah pecah pembuluh darah di otak. Ya. Otak ini kan oke, ada suara ini. Jadi apa tadi? Jadi ada kasus yang baru ya. Ada seorang yang menderita stroke hemorrhagic. Jadi kalau stroke hemorrhagic itu kan pecah pembuluh darah pada otak. Nah, otak ini nggak bisa terganggu apapun, sedikit pun dia tidak bisa terganggu ya. Jadi akan terjadi peningkatan tekanan ya pada otaknya. Nah, kemudian ya, jadi otak itu kan memang sensitif ya, dia tidak bisa untuk perubahan sedikit pun ya, pada termasuk tekanan intrakranial ya namanya di sana ya. Nah, penuhlah contohnya berembeslah darah ini ke bagian yang sini ya, saya sampaikan ke bagian yang pons ya, pons dengan medula oblongata. Kalau sudah teralir ini atau penuhlah ini dengan darah ya, artinya keluar dari pembuluh darah sehingga memenuhi sebagian ya pons dengan medula oblongata ini. Nah, pusat respirasi spontan ini menjadi terganggu. Artinya apa? Dia tidak bisa melakukan pernafasan secara spontan. Kalau dicabut ventilatornya, dia akan meninggal. Paham sampai di sini? Paham ya? Belum paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, paham ya. Oke. Itulah apa yang menjadi kontrol respirasi sadar atau kontrol respirasi spontan ya. Ketika kita tidur, kita tetap bernafas ya. Ketika kita belajar, kita nggak sadar kalau kita bernafas ya. Tapi kalau kita sadar, kontrolnya itu diambil alih oleh korteks cerebral. Ya, beda ya. Jadi ketika kita sadar, oh kontrolnya udah diambil tuh untuk bernafas ya, untuk proses pernafasan ini mengembangnya, karena kan untuk mengembangnya dada ini, dinding dada ini kan ada kontrol saraf yang menyuruh otot untuk mengangkat atau membesarkan atau mengangkat rongga dada, melakukan kontraksi pada otot pernafasan. Ini dia cerebri ya, ini medula oblongata, ini pons ya, inilah pusat-pusat yang namanya respirasi. Ya, nanti kita belajar mengenai sistem persyarafan. Oke, any question as soon as far? Ya, saya harapkan ada pertanyaannya. Ya, Murlan silakan. Bisa kasih pertanyaan? Bagaimana kondisinya di sana? Baik, Bu. Jadi pertanyaan saya di sini, suara saya kedengaran nggak, Bu? Ya, tapi dikondisikan dulu di daerahnya ya, supaya agak tenang sedikit. Iya, Bu, ya, Bu. Jadi pertanyaan saya di sini, Bu, gimana sih cara atau kondisi untuk menjaga sistem pernapasan yang baik? Saya, Bu, terima kasih.
Ya, maksudnya menjaga sistem pernafasan yang baik itu seperti apa ya? Masih membingungkan sih pertanyaan kamu. Gitu. Menjaga sistem pernafasan. Bagaimana? Coba fokuskan dulu pertanyaannya. Cara untuk menjaga sistem pernapasan dalam kondisi yang baik, Bu. Artinya kan tadi saya sampaikan bahwa pernafasan itu bukan hanya saluran pernafasan saja ya, tetapi ada sistem yang lain atau organ yang lain yang mendukung terjadinya proses pernafasan. Ada sistem persarafan, ya tadi kan ada otot, ada kardiovaskular atau sirkulasi. Nah, tetapi untuk proses pernafasannya tersendiri, kita sudah tahu bahwa polusi-polusi udara itu bisa mengakibatkan gangguan terjadinya proses pernafasan. Contohnya, ikatan ternyata antara karbon monoksida dengan oksigen lebih kuat afinitasnya atau kekuatannya daripada ikatan Hb dengan O2. Jadi hati-hati ya dengan itu. Kemudian zat-zat yang lainnya yang ikut masuk ke dalam paru, ya udara yang unsur-unsurnya zat-zat yang lain yang memang tidak kita butuhkan atau malah merusak tubuh kita, itu bisa masuk ke dalam paru. Nah, itu bisa masuk ke dalam sirkulasi yang bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh kita yang mengakibatkan hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan mungkin bisa mengakibatkan penyakit atau ketidakseimbangan pada sistem tubuh kita ya, sehingga itu bisa menyebabkan gejala-gejala yang menimbulkan kita menjadi sakit ya, atau lemah ya, ataupun bisa juga pusing ya, dan bisa terjadi ketidaksadaran ya. Jadi karena apa? Karena memang ada bagian-bagian yang kita hirup dari udara tersebut. Contoh, di lingkungan kita ternyata ada yang sering kita menghirup rokok ya, asap rokok, kemudian kamu juga sering menunggu kita katakan angkutan umum di perempatannya, di lampu merah, di situ banyaknya polusi udara, itu contohnya ya. Oke, bisa Morlan? Bisa, Bu, bisa. Ya, oke, yang lainnya mungkin? Ada satu lagi pertanyaan saya, Bu, boleh? Ya, silakan Morlan. Jadi atau teman yang lainnya, Bu, Morlan. Bentar, kita kasih ini dulu sama teman-teman yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Adik-adik yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Yudurnius. Baik, Bu, saya ingin menanyakan. Jadi tadi pada hidung jika seseorang melakukan atau bersin, maka itu ada benda yang masuk ke dalam hidungnya sehingga dia melakukan bersin. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana jika seseorang tersebut memiliki cairan berupa ingus, Bu? Apakah itu termasuk alasannya karena ada benda yang masuk ke dalam hidung? Sekian, Bu. Oke, ya, terima kasih ya. Jadi hidung, jadi artinya begini ya, apa materi yang saya sampaikan itu merupakan sebagian kecil yang harus kamu baca di textbook ya. Textbook yang saya sarankan seperti yang saya sampaikan kemarin, fisiologi ya, anatomi fisiologi. Jadi di hidung sendiri anatominya di sana ada bulu-bulu ya, bulu-bulu hidung. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk menyaring udara supaya zat-zat yang tidak diinginkan jangan masuk ke dalam saluran pernafasan berikutnya. Oke, kemudian di hidung pun dilembabkan udara yang masuk ya, karena udara bersifat kering, makanya hidung kita kalau kita pegang ke dalam rongga hidung kita pasti lembab ya kan. Oke, nah kemudian kenapa kita ada ingus ya? Ingus itu merupakan proses pertahanan tubuh kita. Kan tadi saya sampaikan bahwa di saluran pernafasan kita dia menghasilkan kelenjar, apa tadi saya bilang? Kelenjar mukus ya. Jika ada zat-zat yang tidak diinginkan, dia akan langsung menangkap atau memperangkapnya dalam cairan tersebut ya. Jadi kalau dalam bahasa umumnya ingus itu adalah
kelenjar mukus ya, yang dikeluarkan mukus atau cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar yang disebut dengan kelenjar mukus lah ya, kelenjar yang mengeluarkan cairan yang bersifat kental gitu ya. Nah, jadi artinya ingus lah ya bahasa ininya ya, bahasa awamnya ya, itu merupakan respon tubuh kita di dalam memerangkap yang namanya zat-zat yang tidak kita inginkan. Ya, cobalah dulu ya Durnius. Kalau misalnya kamu berdirilah selama setengah jam di lampu merah, kamu pulang ke rumah kamu, ya lampu merah maksudnya traffic light ya, lampu lalu lintas, pulang ke rumah kamu bersihkan hidungmu, pasti banyak hitam dan banyak yang namanya kotoran-kotoran hidung. Kenapa? Karena hidung melakukan tugasnya untuk menyaring udara yang masuk ke dalam saluran pernafasan dan memerangkap yang namanya zat-zat yang tidak benda-benda yang tidak dibutuhkan untuk pernafasan. Nah, bersin dengan yang kamu sampaikan tadi apa ya? Atau kalau bahasa bahasa Latin, bahasa medisnya adalah sputum. Sputum itu dahak, itu merupakan bagian pertahanan tubuh. Ya, jadi pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing. Nah, makanya itu kamu jangan membuang sputum atau dahak itu secara sembarangan, atau membuang ingus itu secara sembarangan. Kenapa? Di situ banyak yang namanya kuman. Ya, oke. Kira-kira terjawab nggak pertanyaannya Durnius? Terjawab, Bu. Oh, sudah terjawab ya. Oke, yang lainnya? Terjawab, Bu. Terjawab. Yang lainnya ada pertanyaan, Nakku? Iya, oke. Ya, jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Jadi saya menyimpulkan ya untuk pertemuan kita ini bahwa anatomi saluran pernafasan itu dimulai dari hidung, laring, trakea, bronkus, bronkus kender, bronkus tersier, bronchiolus, dan terakhir di alveoli. Ya. Kemudian pengaturan pernafasan sadar oleh korteks cerebri dan pernafasan yang tidak sadar oleh medula oblongata dan pons ferrelli. Ya. Selanjutnya pernafasan eksternal terjadi di alveoli dan pernafasan internal terjadi pada tingkat seluler. Nah, kemudian saya mau menyampaikan ke adik-adik bahwa selain apa yang saya sampaikan ini, mohon untuk membaca textbook sesuai dengan apa tema kita, topik kita hari ini. Nah, selanjutnya untuk tugas ya. Tugas seperti yang sudah saya sampaikan di layar ya, nampak masih presentasi saya kan? Nampak, Bu. Masih, Bu. Ya, buat skema mekanisme pernafasan yang dikontrol oleh saraf dengan pengaturan pernafasan sadar dan pengaturan pernafasan spontan. Jadi, kalau kamu dalam kondisi pernafasan sadar, bagaimana skema pernafasannya? Ya, bagaimana sistem saraf apa yang mengkontrol dan melakukan stimulasi ataupun stimulasi kepada penyampaian informasi kepada otot-otot yang di dalam di dada yang memang menjadi otot pernafasan kita, bagaimana pengaturannya ya. Itu yang mau saya sampaikan di sini supaya kalian membuat tugasnya ya. Mekanisme skema. Jadi skema itu bentuk skema. Jadi begini ke sini ya, ada bentuk panah-panahnya ya. Kira-kira mengerti nggak dengan tugas yang saya sampaikan ini? Nanti kalian apa sih yang disampaikan Bu Martina, nggak ngerti saya. Ayo, kira-kira mengerti nggak? Kurang paham, Bu. Kurang paham, Sepra? Wah, oke. Saya ulangi ya, Sepra. Oke, jadi saya ingin kalian membuat dalam bentuk skema bagaimana mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan dari mulai dia menghirup nafas, kemudian bagaimana proses pengembangan dadanya, siapa yang mengkontrolnya secara sadar jika pernafasannya secara sadar, dan bagaimana kontrol di otak, siapa yang mengkontrolnya ya. Nah, itu dia.
bagaimana proses penyampaian impuls ke otot teman kita ini ya. Terima kasih untuk adik-adik karena sudah mengikuti pertemuan dan respon dan berdiskusi dengan kita ya dalam hal untuk berdiskusi mengenai konsep dasar mengenai anatomi, fisiologi serta mekanisme terjadinya pernafasan ya. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua adik-adik. Tetap semangat ya, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih ya. Selamat Iya, siang, Bu. Bu. Selamat Sama-sama, siang, Bu. Bu. Selamat siang.